kembali lagi di Oke Bos. Iya Bos. Sebelum kita bahas ibunda almarhumah tercinta dari Rizky Febian, ini ada cerita katanya Iki pernah marah di atas panggung saat ada penonton yang malah neriakin nama ayahnya. Itu bener Ki? Iya. Jadi lu di atas panggung? Bener. Iya. Terus penonton Untuk teriak. Kenapa emang Coba dari cerita, dulu cerita. kayak gitu? Apa karena lagi sensi aja baru gitu? Untuk kesekian kalinya sebenarnya. Jadi Gimana? karena kalau Iki pribadi itu kan kebahagiaan yang Iki dapat itu ketika kalau Iki perform, terus orang-orang ikut bernyanyi, terus itu seneng banget. Cuman suatu kebahagiaan gitu. Nah, pas waktu itu tuh momen tuh udah enak banget, penonton udah enak. Ditambah waktu itu kan memang lagi proses perceraian mama sama ayah. Sampai akhirnya lagi nyanyi, terus tiba-tiba ada yang nyaut lah laki-laki di belakang, Sule gitu. Ya, Sule doang gitu? ya kenceng banget Pak, sampai akhirnya tuh merusak momen dan penonton pun akhirnya jadi kayak risih kan sama satu orang itu. Terus akhirnya aku minta berhenti, terus aku tanya orangnya, aku ajak ke panggung kayak, lu sini, kata gue tuh, mending lu nyanyi di sini, kasihan kata gue tuh orang-orang kesini mau ikut nyanyi. Dan juga yang paling mungkin yang kenanya karena waktu itu terbawa suasana kan, karena teriak Sule aja gitu, Sule kenceng banget. Terus dia akhirnya maju. Iya. Terus dia bilang apa? Nggak tahu ya, karena mungkin waktu itu tuh berpikiran kayak emang segimananya sih maksudnya pekerjaan ayah tuh sampai mungkin orang berpikiran jadi jadiin bercandaan segala macam kayak gitu. Akhirnya aku kasih Jadi tahu. kesel. Ya kayak gitu. Oh jadi bukan kesel karena dibawa-bawa nama ayah gitu, maksudnya disama-samain sama ayah, bukan Ya. itu sebenarnya. Bukan, memang terkadang penonton juga harus bisa menghargai kan. Itu sih lebih ke situ. Tapi sebenarnya. mungkin kali yang teriakin, mohon maaf ya, Sule itu mungkin dia fansnya Kang Sule mungkin kali ya. Bisa jadi. Jadi ya. Tapi mungkin lebih ke karena kan aku sering ya, maksudnya ngerasain hal kayak gitu. Maksudnya mungkin lebih kayak entah dia mungkin meledek karena mungkin saya anaknya Meledek. Sule. Meledek mungkin kali ya, Makanya dari waktu itu tuh bahasanya. ngasih pelajaran kayak ngasih tahu emang segimananya sih pekerjaan ayah Iki tuh justru mulia loh. Maksudnya bisa bikin ketawa Menghibur. orang, menghibur dengan harus ngelawak, berpikiran spontan kayak gitu. Jadi ya ke bawah suasana aja kayak gitu. Itu kan tentang ayah itu juga memang tidak ada habisnya ya kalau Ya. kita cerita. Nah ini juga nih masalah tentang almarhumah bunda. Ibunda, manggil mama atau mamahnya? Mama, aku mama. Ki gimana sih Ki? Sekarang udah hampir setahun kali Ki? Setahun. Sudah setahun. Hampir. Iki dulu dididik sama mama, sama almarhumah mama seperti apa? Kalau ayah kan cuek orangnya bro. Kalau ibunda tuh sosok yang seperti apa sih? Kalau mama itu sosok yang memang sebenarnya lebih protek ya, maksudnya kayak lebih ngasih apa ya? Kalau ayah tuh lebih kayak ya udahlah, ayah serahkan anak-anak ke mama lah gitu untuk ngurus semuanya. Dan mama tuh tipikal orang yang sama halnya kayak ayah, membebaskan apapun cita-cita anaknya. Terus juga mama tuh bener-bener apa ya? Karena aku deket banget sama mama ya, dan boleh jujur aku deket sama ayah tuh setelah aku ke Jakarta. Jadi memang kedekatan aku sama mama bener, apalagi anak pertama. Banyak banget lah, amanah. Suka sedih nggak kalau kangen? Hal yang paling dikangenin apa Ki? Gue tuh Iki tuh tipikal orang yang sebenarnya nggak bisa memperlihatkan kesedihan sebenarnya di depan banyak orang, walaupun di rumah gitu kan banyak pegawai aku semuanya kayak berusaha untuk menghibur di tempat itu tuh gimana caranya jadi bikin mood di sekitar tuh seneng aja. Ya paling di kamar nangis terus ngeliat video-video dulu, apalagi tidak adanya mama kemarin tuh ketemu aku cuma 4 kali dari 2 tahun, jadi kayak merasa terpukul, kangen lah kayak Iki usia berapa tahun sekarang? 22. 22 tahun. Selama 22 tahun Iki hidup nih, sampai selama mama ada, selama Iki udah kerja udah jadi artis sampai mama nggak ada nggak sih penyesalan? Ada. Iki yang, aduh ke mama tuh mungkin apa yang dia inginkan atau penyesalan apa yang ingin Iki ungkapkan? Ada beberapa hal yang penyesalan yang memang Iki sesalin banget karena pengennya tuh kita bangun bareng-bareng, cuman memang mama nggak ada. Akhirnya itu jadi tanggung jawab Iki. Terus juga yang kedua, penyesalannya adalah jadi beberapa hari menuju mama nggak ada itu, terakhir kali itu aku ketemu sama dia, sama mama, aku pelukan, aku curhat, dengan aku berdiri sendiri, bikin label sendiri, aku curahin, aku nggak mau aku nggak mau ada tangan ikut campur dari ayah, semuanya pengen berdiri sendiri, nangis berdua sama mama pun nangis, saling lepas rindu lah, sampai akhirnya bilang mah, alhamdulillah di tahun ini bisa bikin konser. Dan yang paling penyesalan itu adalah di konser itu, Iki udah punya konsep dan punya tujuan di mana mempertemukan ayah dan mama. Saat itu tuh. Waktu itu udah punya konsep. Udah aku Udah pisah bikin ya konsep, waktu itu udah karena tidak mungkin gak bakal saling tanya kalau misalkan udah satu stage, udah saling ketemu gitu. Udah Iki pikirin, Iki pulang ke Tambun, paginya mama udah
ada. Jadi itulah penyesalan ketika di konser pun akhirnya tidak ada sosok almarhumah. Akhirnya Hamin berapa aku bikin satu lagu yang memang ngalir gitu aja tentang ibu, karena memang Iki ngerasa ketika konser pun sosok mama ada di situ gitu. Itu yang jadi penyesalan sih sebenarnya, dan masih banyak sebenarnya. Ada nggak keinginan mama yang belum Iki kabulkan? Apa gitu, mama tuh pengen apa sih? Ada sih, cuman gak enak aku ngomongnya di sini. Sebenarnya sekarang jadi tanggung jawab aku, mama tuh pengen bikin satu masjid, dan mama tuh cita-cita mama tuh adalah mulia, pengen mengangkat harkat martabat saudara, dan itu pun menjadi patokan salah satu Iki. Dan kenapa yang ngebuat Iki sampai detik ini berjuang, karena Iki masih ngerasa banyak banget saudara aku yang masih susah, banyak banget rumahnya yang masih bilik, banyak banget rumah aku yang masih rumahnya lewat gang-gang. Jadi tugas aku sampai detik ini meneruskan tanggung jawab besar seorang mama dan melanjutkan perjalanan mama dengan segala yang Iki mampu gitu. Masya Allah. Kalau Iki ungkapin, ada yang mau disampaikan nggak ke mama? Wah. Si mama kan denger. Wah. Intinya sih kalau buat mama sampai kapanpun akan selalu ada di hati Iki ya. Dan sampai kapanpun mau Iki jatuh sakit, Iki susah, semuanya Iki bakal tetap perjuangkan semuanya ya untuk almarhumah mama. Mama ya. Tapi Awos, ada suatu momen ketika Iki bilang sayang terhadap mamanya. Mana? Ini dia, looking to visual. Wow. Itu ada. Kamu kenapa nangis sayang? Enggak. Jadi Gigi yang nangis itu tadi ada tayangan di YouTube-nya Andre Taulani di Taulani TV. Tapi kalau gue lihat itu beberapa tahun yang lalu ya? Ya, dan itu adalah bisa dibilang keberapa kalinya aku bisa nelpon sama mama. Keberapa kalinya sering gitu Ki? Ya karena waktu itu tuh ya karena ada permasalahan yang kemarin, kesalahpahaman, dan akhirnya aku yang memberanikan diri datang ke sana. Makanya selama mama ada sampai mama nggak ada itu dari 2 tahun nggak ketemu, aku cuma 4 kali. Jadi ya kemarin saling melepaskan lah. Ini Gigi yang jadi sedih loh, kamu kan Ya. harus sedih sayang. Nggak apa-apa, senang ngeliat Iki sama ibunya tuh sayang banget gitu. Ah udah jadi gue yang sedih. Mudah-mudahan almarhumah di sana sudah bahagia ya. Amin. Dan Iki juga selalu mendoakan keluarga almarhumah, karena doa dari anak itu yang selalu menerangi makam dan juga tempatnya di surga. Amin. Ya, ya. Amin. Habis ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Iki, apalagi tentang gosip terbarunya. Iki Yang konon dengan katanya Bos. Anya Gerald. Jangan kemana-mana, tetap di Oke Bos. Siap Bos.